Diambang kehancuran, suara keras dari pintu depan terdengar menggema ketika Pak Sardi pulang ke rumah dengan langkah gontai. Di tangannya, sebuah amplop coklat yang lecek seolah menjadi beban berat yang tidak bisa dia lepaskan. Dia tahu, di dalamnya tersimpan kabar buruk yang akan mengubah hidup keluarganya. Begitu masuk ke dalam rumah, wajah Ibu Sari, istrinya, langsung berubah khawatir melihat ekspresi suaminya. "Pak, ada apa? Kok Bapak murung begitu?" tanya Ibu Sari lembut, meski hatinya sudah dipenuhi ketakutan. Pak Sardi hanya bisa terdiam, lalu menyerahkan amplop itu. Ibu Sari membukanya dengan tangan gemetar, dan matanya langsung berkaca-kaca ketika membaca isinya. Pak Sardi di PHK dari pabrik tempatnya bekerja selama lebih dari 10 tahun. Tanpa ada pemberitahuan sebelumnya, tanpa ada kompensasi yang cukup untuk menghidupi mereka. "Bagaimana ini, Pak? Uang kita tidak cukup untuk bayar sekolah Andi bulan depan." Ibu Sari mulai menangis, merasa hancur karena tidak tahu bagaimana mereka akan bertahan. Di tengah-tengah keputusasaan itu, masalah lain datang menghantam. Ibu Sari, yang selama ini bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah keluarga kaya, tiba-tiba dituduh mencuri perhiasan oleh anak majikannya. Meskipun dia bersumpah tidak pernah melakukannya, fitnah itu merusak reputasinya. Tanpa penyelidikan lebih lanjut, dia langsung dipecat. Malam itu, mereka berdua duduk berhadapan di meja makan yang sederhana, dengan Andi yang masih polos bertanya mengapa mereka terlihat sedih. Pak Sardi dan Ibu Sari hanya bisa saling berpandangan, merasakan beban yang semakin berat. Tawaran tak terduga, beberapa minggu berlalu, dan situasi semakin memburuk. Tabungan mereka hampir habis, sementara tagihan dan kebutuhan sehari-hari terus datang tanpa henti. Pak Sardi berusaha mencari pekerjaan baru, namun usianya yang sudah tidak muda lagi membuatnya sulit diterima dimanapun. Ibu Sari pun sama, setiap kali mencoba melamar pekerjaan baru, fitnah itu selalu menjadi penghalang. Suatu hari, seorang kenalan lama Pak Sardi datang berkunjung. Pak Ahmad, yang dulu pernah bekerja bersama Pak Sardi, menawarkan pekerjaan yang terdengar seperti sebuah kesempatan emas. Ada seorang pengusaha kaya yang mencari pasangan suami istri untuk menjaga rumah megahnya di luar kota. Rumah itu jarang ditempati, jadi kalian hanya perlu membersihkan dan merawatnya. Gajinya besar, cukup untuk membiayai Andi sekolah, kata Pak Ahmad. Tanpa banyak berpikir, Pak Sardi dan Ibu Sari menerima tawaran itu. Mereka merasa ini adalah satu-satunya cara untuk keluar dari kemelut yang tengah mereka hadapi. Mereka tidak tahu, keputusan ini akan membawa mereka ke dalam kegelapan yang tak pernah mereka bayangkan. Rumah megah yang sunyi. Rumah megah itu berdiri dengan anggun di tengah hutan kecil yang sunyi. Halaman luasnya dipenuhi pepohonan tinggi dan tanaman merambat yang seolah-olah mengisolasi tempat itu dari dunia luar. Ketika Pak Sardi dan Ibu Sari tiba di sana, perasaan tidak nyaman langsung menyergap mereka. Rumah itu terlalu sunyi, terlalu dingin, meski matahari masih tinggi di langit. Ketika malam tiba, keanehan mulai muncul. Langkah-langkah kaki terdengar dari lorong-lorong gelap meski tidak ada orang lain di sana. Pintu-pintu terbuka dan tertutup sendiri, sementara cermin-cermin di seluruh rumah memantulkan bayangan yang tidak seharusnya ada. Ibu Sari sering merasa ada sesuatu yang mengawasinya, tetapi setiap kali ia menoleh, tidak ada apa-apa. Pak Sardi yang biasanya tegar pun mulai merasakan kegelisahan. Di malam hari, dia mendengar suara bisikan di telinganya, memanggil namanya dengan nada yang begitu menakutkan. Ketika dia bangun, keringat dingin selalu membasahi tubuhnya, teror dari masa lalu. Malam demi malam, teror itu semakin menjadi. Pak Sardi sering mendapati dirinya terbangun di ruangan yang berbeda tanpa mengingat bagaimana dia bisa sampai di sana. Suatu malam, Ibu Sari melihat sosok seorang wanita bergaun putih melayang di ujung tempat tidur mereka. Wanita itu menatapnya dengan mata kosong, membuat Ibu Sari menjerit ketakutan. Mereka berdua mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang sangat salah dengan rumah ini. Dalam upaya mencari jawaban, mereka menemukan sebuah kamar terkunci di lantai paling atas. Dengan penuh rasa takut, mereka memutuskan untuk membukanya. Di dalamnya, mereka menemukan foto-foto lama, catatan, dan surat-surat yang menceritakan kisah mengerikan keluarga pengusaha itu. Ternyata, keluarga itu dulu mengalami tragedi besar. Sang istri ditemukan tewas di kamar mandi, diduga bunuh diri karena depresi. Namun, rumor mengatakan dia sebenarnya dibunuh oleh suaminya karena perselingkuhan. Sejak saat itu,
Arwahnya tidak pernah tenang dan terus menghantui rumah tersebut. Harga yang harus dibayar. Pak Sardi dan Ibu Sari sadar bahwa mereka tidak bisa terus tinggal di rumah itu. Teror yang mereka alami bukanlah sesuatu yang bisa mereka hadapi. Namun, mereka juga tahu bahwa meninggalkan pekerjaan ini berarti kehilangan satu-satunya sumber penghasilan yang bisa menyelamatkan keluarga mereka. Pada malam terakhir mereka di sana, teror mencapai puncaknya. Suara-suara mengerikan memenuhi rumah, benda-benda beterbangan, dan bayangan-bayangan gelap bergerak di setiap sudut. Mereka berdua terjebak dalam mimpi buruk yang nyata, di mana mereka harus berhadapan langsung dengan arwah-arwah yang penuh dendam. Dalam keputusasaan, Pak Sardi dan Ibu Sari berdoa dan memohon ampun kepada arwah yang mengganggu mereka. Mereka berjanji akan pergi dan tidak pernah kembali lagi jika dibiarkan hidup. Saat itulah, semua berhenti. Keheningan kembali menyelimuti rumah, namun kini terasa lebih mencekam. Dengan hati-hati, mereka meninggalkan rumah itu keesokan paginya. Mereka pulang dengan perasaan lega sekaligus ketakutan, berjanji untuk tidak pernah membicarakan apa yang mereka alami. Meskipun mereka akhirnya selamat, pengalaman itu meninggalkan bekas yang dalam di hati mereka, mengingatkan mereka bahwa ada harga yang harus dibayar untuk setiap keputusan dalam hidup. Kehidupan mereka tidak kembali normal, namun mereka tetap bersama, saling menguatkan, dan berusaha membangun kembali kehidupan dari puing-puing yang tersisa. Meski penuh dengan kesulitan, mereka tetap bersyukur karena masih memiliki satu sama lain, dan itulah yang akhirnya menjadi penyelamat mereka dari kegelapan yang hampir menelan mereka.